Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk kita boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan, memohon hikmat yang daripada Roh Kudus untuk membawa kita kepada pengertian yang benar dan yang terutama boleh memampukan kita untuk kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Biar waktu ke depan untuk kami boleh merenungkan firman ini boleh kami hargai dengan kami merendahkan diri dan dengan kami memberi diri dituntun oleh Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami mengerti, untuk membawa kami bertumbuh dalam iman percaya kami dan kami boleh menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang ketiga. Dan sekarang kita mau baca ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Filipi 3 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Di ayat yang ke-17, Paulus berkata tentang keteladanan. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk melihat hidupnya, memperhatikan hidupnya, dan meneladaninya. Suatu ajakan yang bisa disalahartikan orang sebagai kesombongan. Dan Paulus, walau kita tahu apa yang dilakukannya itu sama sekali bukan atas dasar kesombongan. Karena di ayat sebelumnya kita membaca bahwa dia berbicara tentang dirinya yang tidak sempurna. Dia berbicara tentang diri sebagai orang yang belum memperoleh apa yang seharusnya diraihnya. Tapi Paulus tahu, ketika dia mengungkapkan ini, mungkin Paulus sadar bahwa akan ada orang-orang yang berkata bahwa ini orang sombong sekali. Ini orang apakah merasa dirinya sempurna sehingga kita harus meneladaninya. Ini orang kok cari perhatian sekali ya, minta diperhatikan seperti itu. Paulus mungkin sadar ada orang-orang yang berkata negatif tentang ajakan ini. Tapi dia tetap mengatakannya, dia tetap mengungkapkannya. Kenapa? Karena di ayat yang ke-18, Paulus punya perhatian yang sangat besar, punya kepedulian yang sangat besar akan keteladanan itu sendiri. Paulus dalam ayat yang 18 ngomong bahwa banyak orang itu hidupnya itu sebagai seteru Kristus, sebagai lawan Kristus, tidak memihak Kristus. Dan sungguh akan sangat menyedihkan sekali. Paulus ngomong, dia ngomong ini berulang kali dan dia sekarang ngomong sambil menangis. Dia ngomong akan sangat menyedihkan sekali bagi dia jika dia melihat jemaat di Filipi dan juga kita mengikuti keteladanan dari orang yang salah. Meneladani seteru Kristus. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan dan juga suatu panggilan untuk kita sadar bahwa butuh muncul sosok-sosok yang siap untuk menjadi teladan. Karena jika pengikut Kristus tidak menempatkan dirinya, tidak menempatkan hidupnya sebagai teladan untuk dilihat, untuk diperhatikan, maka orang-orang akan melihat orang yang lain, melihat sosok yang lain, melihat tokoh yang lain. Dan betapa celakanya jika yang kemudian dilihat, dikagumi, diteladani itu adalah seteru-seteru Kristus. Di mana Paulus ngomong banyak seteru-seteru Kristus itu. Di ayat yang ke-18, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Jadi di sini kita melihat Paulus berusaha menyadarkan jemaat di Filipi, berusaha menyadarkan kita juga yang membaca surat ini, perlunya keteladanan. Mungkin orang berkata, sombong sekali kamu, sok suci sekali.
Tapi dunia ini butuh sosok-sosok orang yang mau berdiri dan menempatkan diri sebagai orang yang silakan amati hidupku. Aku mau menjadi teladan. Aku mau menjadi contoh dalam kehidupanku. Sebab tanpa hadirnya sosok-sosok orang seperti itu, maka dunia akan mudah sekali menemukan idola yang salah. Dari Instagram mereka, dari Facebook mereka. Di situ Paulus prihatin. Di situ Paulus juga, ayo sadari bahwa kalau banyak orang melakukannya itu belum tentu kebenaran. Banyak orang yang menjadi seteru Kristus, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Jangan anggap itu sebagai kemudian suatu kewajaran. Karena banyak orang yang melakukannya, kenapa saya nggak melakukannya juga? Kalau firman Tuhan ngomong sesuatu yang tidak boleh, tapi kemudian banyak orang yang ngomong lakukan. Akankah kita memihak golongan yang salah, meneladani orang-orang yang salah, meniru perilaku dari seteru Kristus? Karena apa? Karena jumlah, karena banyak orang yang melakukannya. Paulus berusaha mengajak kita, ayo jangan punya pikiran yang seperti itu. Teladani aku seperti aku meneladani Kristus. Arahkan pandangan pada Kristus. Walau itu jalan yang nampaknya sempit dan banyak orang memilih jalan lain. Tapi jangan salah jalan. Jangan salah meneladani orang. Dan kemudian di sini kita diajak untuk mengenali di ayat yang ke-19, seteru Kristus itu seperti apa? Di ayat yang ke-19 dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ketika kita diajak bicara tentang Tuhan mereka ialah perut mereka, ini Paulus bukan sekedar berbicara tentang makanan, tentang orang yang rakus, yang nafsu makannya besar. Enggak. Ini Paulus berbicara tentang orang-orang yang punya aturan, memelihara aturan-aturan yang detail tentang makanan. Ini konteks yang kita lihat ketika di pasal yang ketiga, di ayat awal-awal Paulus sedang membahas ini tentang orang-orang yang mengagung-agungkan perbuatan, mengagung-agungkan ritual keagamaan, tentang sunat atau tentang wujud ibadah-ibadah lainnya. Dan salah satunya yang dipegang teguh oleh sebagian besar, bukan beberapa, oleh sebagian besar orang Israel yang ketat memelihara adat istiadat, ialah tata cara tentang makanan. Jadi apa yang masuk ke dalam perut mereka itu sesuatu yang harus benar-benar diatur sedemikian rupa. Dan seakan-akan kalau kita nggak mengatur itu, nggak turut dalam aturan itu, maka ini adalah suatu halangan untuk kita bisa diselamatkan. Di sini sesuatu yang Paulus ajak kita untuk kita mengingat apa yang sudah dikatakan Yesus juga ketika Yesus berkata, kamu orang-orang yang perhatian sekali pada hal-hal yang kecil, detail seperti itu, tapi justru kamu mengabaikan yang utama. Ada kasih, ada keadilan di sana dalam kita mengikut Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan sesama, mengasihi sesama. Bukan menjadikan hal tentang perut ini menjadi alasan untuk kita sombong dan kemudian menjelek-jelekkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Enggak, tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu untuk kita berhenti mengasihi sesama. Justru itu yang seharusnya ada. Dan kemudian Paulus bicara tentang orang-orang yang kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini orang-orang yang menemukan nilai diri, kebanggaan diri, kemuliaan dirinya dalam aib mereka. Aib sendiri, kalau dalam ada peneliti Alkitab yang mengajarkan bahwa aib di sini dalam bahasa aslinya itu bicara tentang alat kelamin. Dan kalau kita kaitkan sama apa yang di atas, Paulus sedang berbicara tentang sunat. Tentang orang-orang yang berbangga akan sunatnya dan mengajarkan bahwa kamu diselamatkan dalam imanmu kepada Kristus dan tapi harus tetap kamu disunat mengikuti adat. Kalau kamu tidak disunat, kamu tidak bisa selamat. Dengan kata lain mereka ngomong,
anugerah Allah itu tidak cukup untuk menyelamatkan kamu. Dan ini sesuatu yang Paulus tentang. Kamu menemukan kemuliaanmu dalam aibmu, dalam sunatmu. Kamu menemukan kebanggaan di situ. Itu sesuatu yang mencirikan kamu sebagai seteru Kristus. Sebab kamu ngomong bahwa pengorbanan Kristus, salib Kristus, darah Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan manusia. Manusia tetap butuh disunat. Seperti siapa? Seperti aku. Aku ini orang yang sudah bersunat. Mereka menemukan kemuliaannya dalam aib mereka. Dan mereka memperhatikan. Mereka punya tujuan kepada perkara duniawi. Kebanggaan-kebanggaan yang diakui secara dunia. Ini ciri-ciri yang Paulus ajarkan untuk kita bisa mengenali mana yang harusnya kita teladani, pelayan Allah yang sejati, dan mana yang mungkin nampak rohani, tapi sebenarnya mereka adalah seteru Kristus. Kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita, untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa melihat sosok mana yang harus kita teladani, dan sosok mana yang kepadanya kita harus hati-hati. Biar semua pemikiran kita, pengambilan keputusan kita, kembali kepada dasar kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kerendahan hati, kita memberi diri dituntun oleh roh yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memberikan kami pengertian, menuntun kami kepada kebenaran dari firman Tuhan, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memilih siapa sosok yang seharusnya kami kagumi, kami teladani, dan mana siapa sosok yang kepadanya kami harus hati-hati. Kiranya walaupun banyak orang yang melakukannya, itu tidak menggoyahkan pandangan kami, iman kami tentang apa yang firman Tuhan katakan sebagai kebenaran, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Tuntun kami ya Roh Kudus, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.